Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat religi dimanapun berada. Selamat datang di program Tafakawai Habar pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Timur bersama saya Nurul Arfa Rahanyamtel. Baik sahabat religi, pada siang hari ini kita akan berbincang sedikit mengenai IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Untuk itu, sudah bersama-sama dengan kami salah satu sosok yang sangat dekat dengan para penyuluh agama, yaitu Bapak Hasan Basri Suwakul SSOSI yang sudah berada bersama kita. Mari kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat religi, Bapak Hasan Basri ini merupakan salah satu pegawai yang ada pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Timur yang juga merupakan ketua IPARI, betul Pak? Pada betul. Kabupaten Seram bagian Timur. Betul. Ada satu pepatah yang cukup familiar yang sering kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka itu boleh Bapak bercerita sedikit tentang latar belakang Bapak. Mungkin bisa dimulai dari mengapa memilih Kementerian Agama hingga saat ini Bapak menjadi Ketua IPARI pada Kabupaten Seram bagian Timur. Silakan Pak. Oke baik, terima kasih kepada Ibu Nurul. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri Suwakul, dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Nurul tadi terkait dengan mengapa saya memilih Kementerian Agama. Memang saya dari awal juga pernah punya niat setelah, karena latar belakang saya waktu masih kuliah itu yaitu di Institut Agama Islam Negeri Ambon yang sekarang sudah berubah statusnya menjadi UIN Sangaji. Jadi setelah itu saya di perguruan jurusan komunikasi penyiaran Islam, dan waktu itu Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Timur membuka seleksi penyuluh non PNS di tahun 2016, dan alhamdulillah saya lolos pada waktu itu 2016 itu jadi penyuluh non PNS di KUA Kecamatan Pulau Gorom. Baik, jadi bermula dari pegawai non PNS. Baik. Kemudian setelah Bapak sudah diterima di kantor Kementerian Agama, bagaimana prosesnya hingga Bapak kini bisa menjadi Ketua IPARI? Saya rasa senang sekali karena selaku anak muda tanggung jawab terutama di penyuluh agama Islam, yaitu memang kita harus banyak memberikan contoh kepada generasi-generasi muda sekarang. Jadi waktu itu saya ini kan sudah ketua IPARI sudah kedua. Jadi IPARI ini, kalau awalnya juga IPARI ini kan baru organisasinya baru, jadi baru seumur jagung. Jadi waktu itu setelah ketua pertama itu sudah beliau pindah ke Ambon, dan saya secara musyawarah saya dipilih selaku Ketua IPARI Kabupaten Seram bagian Timur. Dan ini menjadi yang kedua kalinya? Iya, kedua kali. Yang pertama berarti di tahun berapa Pak? Di 2023. Berarti sejak berdirinya juga? Iya, waktu baru pembentukan pengurus baru di Kabupaten Seram bagian Timur, yaitu di 2003, yaitu Ibu Rabia SHI. Sekarang beliau sudah pindah ke Ambon, makanya pada saat itu teman-teman seluruh penyuluh waktu itu bermusyawarah, saya ditunjuk sebagai pengganti Ibu Ketua Ketua IPARI. Ya. Karena tadi Bapak bilang bahwa IPARI ini baru terbentuk sejak tahun 2023. Ya. Berarti memang masih baru ya organisasi ini. Nah,
Mungkin sahabat religi di luar sana ada yang baru mendengar juga kata IPARI ini, karena memang ini masih tergolong organisasi yang baru di bawah Kementerian Agama. Nah, mungkin bisa sedikit juga dijelaskan kepada sahabat religi apa tuh sebenarnya IPARI ini? Jadi IPARI ini salah satu organisasi profesi penyuluh. Jadi IPARI ini kan baru dibentuk secara nasional, yaitu dari mulai pengurus DPP-nya, DPW-nya, kemudian di DPD. Kalau kita di daerah itu disebut dengan DPD, pengurus daerah IPARI Kabupaten Seram bagian timur. Nah, IPARI ini tentu secara ilmu pertanian ini baru seumur jagung, baru sekitar kurang lebih 2 tahun. Jadi IPARI itu terbentuknya itu pada 26 Mei 2023 dan sampai saat ini sudah 2025, berarti kurang lebih 2 tahun. Kemudian kita berbicara terkait dengan IPARI ini salah satu organisasi profesi penyuluh, dan organisasi ini dia terhimpun bukan saja penyuluh Islam, tetapi di dalamnya ada penyuluh Kristen, ada penyuluh Katolik, ada penyuluh Hindu, penyuluh Buddha, dan semua agama ada di situ. Tapi kita di Kabupaten Seram bagian timur, khususnya untuk di Kementerian Agama, baru kita penyuluh agama Kristen. Sementara untuk penyuluh agama yang lain belum ada. Seperti itu. Oh, berarti baru 2 agama di sini. Iya. Oke, baik. Karena tadi IPARI ini berarti di dalamnya ada penyuluh agama. Ya. Kalau penyuluh agama ini kan organisasi profesi. IPARI ini kan merupakan sebuah organisasi profesi untuk penyuluh agama. Apa fungsi IPARI? Karena kalau kita lihat kan sebelum IPARI sudah ada organisasi lain seperti Pokjalu ataupun FKPAI. Jadi yang bisa membedakan antara IPARI dan organisasi lain itu apa? Ya, jadi benar sekali. Memang sebelum IPARI dibentuk itu awal-awalnya juga ada organisasi penyuluh juga. Itu yang namanya FKPI, Forum Kesatuan Penyuluh Islam. Jadi pada substansinya itu organisasi IPARI ini beda dengan FKPI atau beda dengan Pokjalu. Kalau kita berbicara terkait dengan FKPI kemudian Pokjalu, itu profesinya itu dia khusus untuk penyuluh Islamnya. Terhimpun organisasi terhimpun Islamnya. Bagaimana dengan penyuluh-penyuluh non Muslim? Ada penyuluh Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Nah, dengan terbentuknya organisasi IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia ini, itu terhimpun semuanya dalam wadah itu. Jadi di dalamnya ada penyuluh semua agama di dalam itu. Jadi beda sekali dengan FKPI, kemudian beda dengan Pokjalu. IPARI ini dia unik karena di dalamnya ada semua agama di dalamnya, seperti itu. Jadi sahabat religi jangan sampai bingung ya, karena kalau FKPAI hanya untuk khusus agama Islam saja, dan yang untuk menaungi semua agama itu ada di bawah organisasi IPARI. Ya. Baik, karena tadi IPARI itu membawai semua agama. Kalau Bapak kan sebagai ketua IPARI yang berada di Kabupaten Seram bagian timur, kalau untuk Seram bagian timur sendiri itu sudah ada berapa anggota IPARI? Jadi kalau kita jumlah anggota IPARI ini memang masih sangat minim kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Muslim, karena kalau kita lihat SBT ini kan 99% kan Muslim. Muslim. Jadi kalau tentu dibandingkan dengan kota penyuluh yang ada memang agak masih kurang. Tetapi perlu saya jelaskan sedikit terkait dengan keanggotaan. Jadi kalau penyuluh Islam yaitu semuanya itu 34 anggota. Kemudian penyuluh Kristen juga ada 3. Jadi semua itu jumlahnya, semua IPARI, anggota IPARI itu semuanya 37 kurang lebih seperti itu. Baik, kalau untuk anggota IPARI sendiri apakah dikhususkan untuk yang PNS saja atau yang non PNS pun
walaupun dia adalah penyuluh agama, dia masuk dalam anggota IPARI. Ya, jadi kalau berbicara IPARI ini kan semua penyuluh. Jadi baik penyuluh PNS, penyuluh P3K, penyuluh non PNS itu wajib hukumnya dia sebagai anggota organisasi IPARI. Jadi perlu saya jelaskan sedikit lagi terkait dengan keberadaan IPARI atau penyuluh. Jadi 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Seram bagian timur, alhamdulillah hampir semua KUA itu ada penyuluh. Ada penyuluh. Iya, ada penyuluh. Dari sekitar 37 anggota IPARI, selama Bapak menjabat sebagai ketua IPARI, ada tidak tantangan ketika Bapak mendampingi para penyuluh agama ini? Memangnya jelas pasti ada tantangan. Pasti ada tantangan. Mungkin ada tantangan yang tidak pernah terlupakan hingga saat ini? Iya, jadi memang sebagai pemimpin atau sebagai komando dalam salah satu organisasi itu memang pasti ada dia punya manisnya, ada dia punya pahitnya. Nah tentu teman-teman ini kan dari sisi geografisnya ada penyuluh yang sangat jauh dari kota Bula, sehingga dalam sisi kita mau untuk melakukan koordinasi tidak ada jaringan. Kemudian kita mau lakukan rapat untuk IPARI, ya harus kita semua terlibat. Namun karena dari sisi geografisnya, makanya kita memang terkendala dari sisi secara transportasi. Kemudian kita mau desain kegiatan atau program-program, siapapun programnya, kalau juga tidak diberi dengan anggaran, itu memang dia tidak maksimal dalam fungsi atau melaksanakan program IPARI itu. Baik. Jadi kendalanya ada dari jaringan, ada dari transportasi, dan juga yang paling penting adalah dananya ya. Baik. Dari kendala-kendala itu Pak, mungkin ada tidak harapan Bapak kepada para penyuluh agama itu sendiri dalam menjalankan tugasnya? Mungkin ada beberapa kendala itu, harapan besar Bapak kepada para penyuluh agama. Jadi harapan saya selaku ketua IPARI, teman-teman yang berada di pelosok sekalipun tidak ada jaringan komunikasi maupun dari sisi geografis perhubungan, kemudian dari sisi di tengah-tengah masyarakat ada hambatan-hambatan, ya kita selaku penyuluh ini sebagai garda terdepan kementerian. Kita ini ibarat sebagai pelitah dalam kegelapan. Jadi kitalah yang memberikan yang terbaik. Kitalah yang memberikan contoh bagi masyarakat. Kita yang memberi bimbingan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang belum tahu terkait dengan agama masing-masing, baik dari Islam maupun agama-agama lain, tentu mereka diberikan secara spiritualnya itu ya diingin untuk yang terbaik lah, seperti itu. Baik, itu ya harapan besar dari Ketua IPARI yang ada pada Kabupaten Seram bagian Timur. Dan terima kasih Bapak Hasan Basri sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama saya. Dan tentunya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan IPARI dan juga terkait dengan tugas-tugas penyuluh ke depannya. Tetapi karena terbatas oleh waktu, insya Allah jika ada episode berikutnya kita akan bahas lagi ya Pak, mengenai tugas-tugas penyuluh ke depannya. Siap. Baik. Terima kasih Bapak. Boleh sebelum kita tutup, saya mau kasih kuis dulu nih Pak. Boleh Bapak berikan satu kata yang mendeskripsikan kata yang ingin saya sebutkan. Yang pertama boleh IPARI, satu kata. Kita tetap semangat dan kita menjadi corong penerang bagi umat beragama di Kabupaten Seram bagian Timur. Baik, masih lanjut ya. Untuk penyuluh agama? Untuk penyuluh agama kita bersemangat. Kita tetap bersemangat, kita sebagai contoh, kita sebagai motivator untuk umat demi untuk agama ke depan yang lebih baik, untuk pemahaman-pemahaman agama yang lebih baik ke depan. Oke, yang terakhir untuk program Tafakawai Habar.
Jadi secara pribadi dan sama ketua IPARI, kami ucapan terima kasih atas program Tafakawai Habar ini. Memang tentu banyak kami dari IPARI siap untuk memberikan informasi-informasi penting terkait seputar keagamaan yang ada di Kabupaten Seram bagian timur, dan kami tetap mendukung sepenuhnya program-program Tafakawai Habar di Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian timur. Baik, terima kasih ya Bapak. Semoga kita dapat berjumpa kembali dan sama-sama kita ucapkan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.